Sesi 4. Forma dan sistematika karya ilmiah akuntansi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam inisiasi keempat ini, disampaikan juga materi mengenai format dan sistematika karya ilmiah akuntansi yang akan membantu rekan-rekan mengenai struktur penulisan karya ilmiah yang baik dan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UT atau Universitas Terbuka. Dalam tugas satu ini, di inisiasi sebelumnya, rekan-rekan telah menjelaskan latar belakang penulisan karya ilmiah. Diharapkan rekan-rekan terus melanjutkan proses penulisan karya ilmiah sesuai dengan tema atau topik yang telah dipilih. Silakan mempergunakan media tutorial online ini untuk berdiskusi dan belajar terkait penyusunan karya ilmiah Anda. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyusunan karya ilmiah Anda. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abstrak. Abstrak merupakan rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat, terdiri dari satu paragraf. Seluruh informasi penting dari setiap unsur dalam karya ilmiah harus dikemukakan. Abstrak dapat mencakup konteks penulisan, tujuan penulisan, temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi penulis. Pada bagian bawah abstrak dicantumkan kata kunci, yaitu kata yang paling bermakna dalam tulisan. Kata kunci ini merupakan alat yang digunakan untuk pencarian karya ilmiah yang Anda tulis. Pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang penelitian, pemikiran, ide, atau gagasan, pertanyaan mengapa hal tersebut dilakukan, atau mengapa artikel ini ditulis, fokus tulisan, dan keterbatasan yang ada. Pendahuluan juga merupakan kutipan dari karya orang lain yang mirip dapat dituliskan pada bagian ini dengan mencantumkan sumbernya. Perlu dikemukakan pula landasan teori yang mendukung isi artikel secara singkat. Bagian ini jangan terlalu mendominasi karya ilmiah. Secara umum, bagian ini hanya 10% dari seluruh bagian tulisan. Metode. Bagian ini menggambarkan langkah penelitian yang telah dilakukan beserta alasannya. Cara melakukan analisis dan statistik yang digunakan harus dikemukakan secara jelas, sehingga orang lain dapat mengulang langkah yang telah dilakukan. Hasil dan pembahasan untuk artikel hasil penelitian. Bagian ini menyajikan semua data yang telah diperoleh. Data harus disajikan secara jujur, teliti dan cermat, tidak menyimpang dari judul makalah. Setiap hasil yang dikemukakan, dibahas, dan dianalisis serta dibandingkan dengan pustaka atau temuan peneliti yang lain. Tabel dan grafik dipergunakan untuk mempermudah analisis. Pembahasan. Untuk artikel bukan hasil penelitian. Bagian ini merupakan pokok utama dari tulisan yang dapat terdiri dari beberapa subbab sesuai dengan kebutuhan. Setiap uraian yang dikemukakan harus didukung analisis dan pembahasan. Penutup. Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus ditarik dari temuan yang konkret yang ada dalam uraian dan pembahasan sebelumnya. Jangan mengambil kesimpulan yang tidak pernah dibahas dalam bab sebelumnya, dan jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap atau bahkan dari data yang tidak ada sama sekali. Pada bagian penutup ini dapat ditambahkan saran tentang ide yang baru yang timbul dari pembahasan dan komentar berharga untuk penelitian lebih lanjut. Daftar pustaka. Pada bagian daftar pustaka ini hanya dituliskan sumber pustaka yang benar-benar dirujuk dalam artikel saja ya. Cara penulisannya harus akurat dan sesuai dengan aturan jurnal yang dipersyaratkan. Lebih diutamakan rujukan yang berasal dari pustaka primer, yaitu artikel atau jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang merupakan hasil penelitian. Sebagai tambahan, dapat merujuk kepada buku teks. Lebih diutamakan artikel terkini yang terbit pada 5 tahun terakhir.